Bom bom bom, mata mereka penuh ketakutan saat ini, mereka benar-benar hancur dan terluka parah karena ledakan teratai Buddha Xiaoyan. Mereka berjuang untuk melarikan diri, tetapi sosok emas tiba-tiba muncul di mata mereka dan menghalangi jalan mereka. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan melahap klon Jin Chan yang kuat menghampirinya. Sun Tzu dan Sun Huai segera merasakan krisis hidup dan mati yang sangat hebat. Perjuangan mereka untuk melarikan diri tidak membuahkan hasil. Tepat sebelum dia hendak ditelan, Su Zuo merasakan telapak tangan tiba-tiba menekan roh surgawinya. Kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalam pikirannya dengan gila-gilaan, mencari ingatannya. Tapi Xiaoyan hanya mencari beberapa saat. Zuo merasa ketakutan, dan Xiaoyan menarik telapak tangannya. Tidak melanjutkan. Pencarian singkat untuk jiwa dan anti peradangan tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak tahu apakah mereka tidak mengetahuinya atau apakah ingatan mereka terlindungi. Kami tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha Kamitsu. Dan kami tidak dapat memastikan apakah dunia misterius surga barat juga terlibat dalam perang ini. Tapi dari tampilannya, Buddha Kamitsu bahwa itu berasal dari alam misterius surga barat, dan dia telah menyadari bahwa perang ini sama sekali tidak sederhana. Pasti ada banyak hal tentang ratu yang tidak dia ketahui dan dia belum memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan masih berpikir sebelumnya, apakah Taiksu benar-benar kuat untuk bisa menghancurkan Sensi. Sekarang tampaknya Taiksu tidak sendirian, mereka memiliki kekuatan lain yang membantu yang terlibat. Itu sebabnya dia berani menjadi sombong. Ratu mungkin juga khawatir tentang hal ini. Oleh karena itu, kami selalu bertindak hati-hati. Pertama-tama kami melepaskan nihiliti di Laut Barat, dan sekarang medan perang utama adalah mengangkut nihiliti ke timur, dan kami belum menghadapi Taiksu secara langsung. Sekarang Taiksu tidak dapat mengetahui detail Sensi, itulah alasan mengapa mereka berhenti. Meskipun Ratu tidak mengambil tindakan secara terbuka, setelah Taiksu memasuki kehampaan di wilayah timur, kekuatan mereka hanya berhenti di situ. Itu sebabnya pemandangan yang dilihat Xiaoyan sekarang muncul, Taiksu memperlambat invasi. Dengan menggunakan fondasi yang diperoleh dari Sensi, dia semakin memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuh Su Zuo hancur di tengah jeritan dan berubah menjadi kabut darah. Semuanya ditelan oleh klon Jin Chan. Mata Su Huai ngeri. Tapi dia tidak terkecuali. Xiaoyan juga mencoba mencari jiwanya tetapi terluka parah oleh formasi tersebut, naga merah. Namun, saat Xiaoyan mulai mencari jiwa Su Huai, seluruh bintang tampak bergetar, dan ada getaran yang hebat. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di pusat bumi saat ini. Jadi Xiaoyan hanya bisa membubarkan seluruh kekuatan jiwanya saat ini. Menarik telapak tangannya, Xiaoyan meraih Bodhidharma lagi, dan energi agung melonjak lagi. Formasi indah dipadatkan kembali melalui pepohonan anggrek Bodhidharma. Xiaoyan dapat mendeteksi beberapa aura yang lebih kuat pada bintang-bintang, yang seharusnya menjadi bala bantuan dari Taiksu. Kekuatan kedua orang ini adalah tipe kedua, dan kekuatan mereka bukanlah yang terbaik. Mungkinkah mereka memiliki ambisi tingkat ketiga? Setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiaoyan tidak menghentikan formasi tingkat kedua, dan kemudian terus mengembun di bawah cahaya biru Bodhidharma. Semakin banyak lapisan yang dimiliki formasi, semakin kuat kekuatannya. Tetapi setelah tingkat kedua dipadatkan, ketika Xiaoyan hendak memadatkan tingkat ketiga, Bodhidharma di tangannya sedikit bergetar,
dan Xiao Yan perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkannya sebelum dia dapat terus menyelesaikannya. Perbedaan nyata dari mata anjing dan Bodhidharma. Bodhidharma lebih terisolasi dan memiliki kemampuan menyusun formasi lebih cepat dan kuat. Namun hal ini juga membutuhkan pengontrol yang cukup kuat dan stabil. Ketika formasi tingkat ketiga selesai, Xiao Yan berkeringat banyak, dan jiwanya kelelahan. Sungguh formasi yang kuat, ketika Bodhidharma membangun formasi tersebut. Semuanya tercermin di mata Xiao Yan, dan beberapa dari hukum ini mungkin bisa dikuasai sendiri oleh Xiao Yan di masa depan. Fluktuasi yang dipancarkan ketika formasi tingkat ketiga dipadatkan membuat Xiao Yan gemetar. Walaupun kekuatan formasinya sudah tidak asing lagi, hanya saja formasi itu dibuat dengan kecepatan seperti itu, meskipun formasi tersebut diatur oleh Bodhidharma. Tapi itu sepenuhnya di bawah kendali anti-inflamasi. Oleh karena itu, Xiao Yan sadar tentang kekuatan formasi ini. Meskipun ranah klon Jin Chan belum mencapai tingkat ketiga, seharusnya ia baru mencapai puncak tingkat kedua. Setelah klon jangkrik emas ditelan, tingkat kekuatannya semakin meningkat. Untuk Xiao Yan sekarang, kekuatan klon Jin Chan juga merupakan kartu truf. Setelah melakukan semua pengaturan, menyelesaikan formasi bergerak. Jadi sekarang Xiao Yan sedang bersiap untuk meninggalkan pusat bumi untuk melihat apa yang terjadi di luar saat ini, dan kemana iblis Tianwu akan pergi. Sosok Xiao Yan bergerak, dan dengan guntur jilei sosoknya dan langsung berlari menjauh dari bintang. Bagaimana monster di alam misterius surga barat bersedia bertarung dengan Taiksu? Alam misterius surga barat memiliki banyak kekuatan untuk bergabung dengan kami. Tapi tidak ada di antara kalian monster yang ingin menjadi Taiksu. Saya jamin Anda bisa makan daging manusia segar setiap hari. Ada kondisi seperti itu di alam kekuatan manapun, tetapi tidak banyak di dunia Tianxuan Barat Anda. Saat ini, ada sekelompok pria yang dipimpin oleh sekelompok pria di atas bintang dengan tangan di belakang punggung. Tampaknya di matanya, iblis Tianwu merupakan kehidupan yang rendah. Sekarang dia ingin menangkap iblis Tianwu untuk menjadi budak Taiksu. Jika iblis Tianwu tidak mau, saya tidak akan membiarkannya pergi, tetapi akan membunuhnya. Bagaimana dengan semua manfaat? Anda tidak ada hubungannya dengan sensi. Raja ini tidak menginginkan iblis Tianwu, dan tampaknya tidak memiliki niat untuk berperang, bahkan jika Qi Sheng menolak. Anda dapat memikirkannya bergabung dengan Taiksu, Anda bisa bergabung, Anda dapat bergerak bebas. Kalau tidak mau, kata pria itu dengan arogan. Setelah dia selesai berbicara, di belakangnya, Buddha Kamitsu tiba-tiba muncul. Selain dia, ada Buddha lain yang sedang menatap Tianwu dengan mata tertuju padanya. Apakah kedua Buddha ini satu-satunya yang mengancam Raja Iblis ini? Raja Iblis Tianwu sendiri memancarkan aura yang ganas. Keempat, jangan takut pada apapun. Beri warna dan lihat. Tampaknya segel tadi tidak cukup untuk mengajari kedua Buddha tersebut untuk segera mengambil langkah maju. Momen ini sepertinya benar-benar membuat marah Raja Iblis Tianwu. Awan gelap tiba-tiba bergulung di langit dan hujan lebat turun. Aturan ini layak menyandang nama Raja Iblis. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat. Lapisan kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Tidak setetes hujan deras pun menimpanya. Kedua Buddha tersebut tidak ragu-ragu, dan segera melambaikan lengan baju dan jubah mereka dengan angin iblis dan segel iblis, dan sekali lagi bergabung untuk melakukan trik yang sama. Raja Iblis Tianwu terkejut kali ini. Hujan lebat dari sekeliling segera berkumpul, dan hujan dengan kekuatan aturan berubah menjadi tornado.
Akhirnya, itu mengembun menjadi 9 strip lem air. Dia mengabaikan angin penekan iblis dan segel iblis di atas kepalanya dan langsung menuju kedua Buddha untuk membombardirnya. Ketika pria itu melihat ini, dia langsung mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya ke belakang punggung dan menyilangkan jari telunjuk dan tengahnya untuk memberi isyarat, Feng Xia.